alhamdulillah iya wenewe melo ka pangolongan nanigi tahu angkamo kecintaan yare ga angka kasih sayang rilalanna atinna lori nabitta napura na singkeru alena rilalanna aga masalange masyahada na yakini sahadana, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah. Maka dia nabita yang penting masahada umatku na yakini sahadana pasti tam surga. Maka dari sahabat namode na sempajang, maka nabita namode. Jadi yang katu tahu dia na sempajang tapi masahada, maka ia tu tahu ijami tam surga. Demi nak kada nabita langsung tamah imonri pimatu belakangan. Akan tetapi dalam ilmu tauhid duan rupa tau dena sempajang angka tau dena sempajang nasabak nangga isempajangnya dena wajib, maka orang ini dihukumi kafir mutlak, tidak boleh disolati kalau dia meninggal. Tapi nareko iya ro tau dena sempajang nasabak makutumi yare ganalai repa, maka orang itu tetap dihukumi Islam, cuma dia orang fasik, tetap disolati kalau dia meninggal. Ia namatu wadilai bantu kunabita dengan mendapatkan syafaat. Dari situlah kalimat wassarafa wad-darajata aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi syukur kidi tapi dewa kada aja tak sempajang, maka dama yang penting mas sahada itawe na yakini sahadana angka jamina puluk nabita, dan itulah keistimewaan umatnya Rasulullah. Cuma ia komas sampajang itawe malomoi ipatama suruga ia topa ropa mulangi paresah. Makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat, tapi serahkan sepenuhnya. Nasabak magai nabita akan memberi syafaat kepada umatnya. Ia ro magai kesalahan napigau. Bahkan dua telu tau pandrita makada ia mitau lolonga syafaat polo ko nabita ia naritu tau makai ega kesalahanna, termasuk orang yang berdosa besar tapi tetap dia adalah orang Islam. Makanya dia natu ampai to matat tariolo para ulama dulu denang kana peturannu narekoma pangaja iloko deceng tidak pernah mengatakan kafir denang kana kada bid'ah denang kana kada sesat. Magai nasaba sistem macalo na pake nanti Allah yang memberi hidayah. Dai pacaramai tugasnya hanya sebagai media untuk pelebangi si dia pahang yarega satu syariat dalam masalah-masalah agama. Maka ia natu ampai ni gembalengi hidayah tahu na rekomareng kalingai carama itu tetap Allah. Jadi tugaga kelebihan nostase kecuali Allah yang menurunkan hidayah kepada orang yang mendengarkan dakwah. Ya jaja lalu nang kamakada ya nu mana macara mana mainga tidak. Cuma kami itu tahu si cocok do cilin nah angka tahu si salah. Itu kamakom itu ulu komedi. Tapi angka agak perlu sampaikan. Maka daya ro tahu pandrita tak riolo. Ulama dulu tidak berani menyebutkan kalimat kafir, tidak berani menyebutkan kalimat bid'ah karena magai itu rentan. Mesa tersinggung tahu orang tua dulu pakai istilah pemali. Biasa ki mangkali ngadap pemali. Pemali itu bisa haram, wadi makruh, wadi mendatangkan mudarat. Jadi dia nak kada bid'ah tapi maka dia pemali agak nasang tomato tariolo pemali sanre oko daun pintu ndak boleh bersandar di daun pintu pemali ditoga ke sandre ke daun pintu pemali ipak beni sesae isaliwa bola. Ia kopura ni mak beni aja dipakai kecuali dicuci kembali. Pemali matok bak tawe, matok bak kanuku
kecuali hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kamana istilah kalinga roto? Iya komelo ki mak guru itu ngangi, ternyata istilah pemali ini ada di dalam kitabnya guru tak. Bahkan yang saya sebutkan tadi nasangnya tomatot pemali itu adalah hadis. Hadis. Buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin di bab terakhir. 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Ya nang kata pigau ia ruae patapulos sona dale na tatolak. Itu hadis. Yang pertama, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, ini penting, tangkalinga, memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Yang lulukan iwajuji pakai itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis, Pak. Ini hadis dikutip oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mega ni makun rin akan na. Mega ni. Hati-hati. Saya tahu sengkang ini banyak pencari rezeki di pasar. Aja tak dareke ko makunri daleta. Maka namagi je pangalepo rasyang kamangolo de sinalepang. Kemungkinan 8 hal ini kita lakukan. Salah satunya. Yana tu ampai bahkan dalam kitab ianya dijelaskan. Memotong kuku hari Selasa itu penyakit kulit. Hari Rabu itu nakit lasa silele, penyakit menular. Kemudian hari Sabtu itu menolak rezeki selama 40 hari. Hari Minggu itu adalah musibah, bala. Jadi makanya komeki selama Senin, Kamis dengan Jumat. Itu yang paling aman. Desa toki mangkalinga istilah capuraba. Desa to? Mega to pasali. Dega kadalelena. Kita bisa buka kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kansun Najah was Surur itu ada. Jadi mana sangka kita nak as-so'araba pacapurang rilalanna ulas safar teluratu 20 sabbu abalana paturu pong Allah Ta'ala pori langie kalau dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia dan bala itu berjalan selama 1 tahun. Turunnya kapan? Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naruyasa capuraba, tapi cik dimi ulang, denanya manana. Ini penting ditahu. Ada kitabnya, itu kan Sunnah Jawa Surur. Ulama ini Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, saya lihat literaturnya ternyata luar biasa. 11 tahun di Mesir, 8 tahun di Syria, 13 tahun di Makkah, 8 tahun di Kudus, kemudian masuk ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Dia menulis 1836 kitab dan diangkat menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Ini ulama hikmah. Jadi itu tomatot tariolo, ternyata kemungkinan ulama kita dari Sengkang ini ada yang belajar sama beliau langsung. Sehingga ulama dulu itu pakai istilah pemadi, sebenarnya itu dari ilmu hikmah. Makanya situngan na Pak Bu madarika tu saya akhir-akhir ini mulai madarika tak kajenna matanre pat disanganna tau matot tariolo yang banyak disalahkan. Magi pe nakada pe mali karena dia diseng kada hara gajero makruh gajero atau membawa bahaya sehingga ya kumakada pe mali nawakili tiga-tiganya. Iyo po makokoy magampala dete makada haram bid'ah, neraka. Padahal masalah yang kita lakukan adalah masalah hukum, fikih, bukan tauhid. Nah itu kajian agama telu. Kajian Islam itu yang dibahas masalah-masalah hukum. Maka ulamanya dipanggil fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali. Dan beberapa mazhab fikih pasti berbeda pendapat tauhid.
Di na mungkin sama. Ya ko angka manu na lapoto, na kedo-kedo na paigere, selama masih bergerak di sembeli, menurut Imam Malik halal untuk dimakan. Tapi iman tasapi sudah haram. Ya ko angka manu na lapoto, na kedo-kedo na paigere, maka itu tetap haram. Prinsip iman tasapi, namo de mugere imatetok. Maka lasi menumpai mugere. Kan begitu toh? Kecuali panni nami polo, aje nami polo, dia naji masalah. Tapi ya kuya romano ya repa ulunna, maka dia komuitai-tai bisi di mana tetap dimate. Jadi penyembelihan hanya mengakali, maka tetap bangkai hukumnya. Ya kau Imam Malik tidak. Selama dia bergerak, karena binatang sah disembeli dua. Yang pertama masih hidup, kemudian yang kedua ketika ada bekas disembelihan menetes darah. Ya kupura igere nang kamu darah mitiokoro, berarti itu tetap masih hidup dan sah untuk dimakan. Kayak meta pakai. Yang hati-hati pakai iman tasapi. Ia magalae makanan na pakai Imam Malik. Daripada mati bawang. Atau sebaliknya, ia kumanu lopo pakai Imam Malik. Ya kau nak manu pakai mata sapi. Ini yang fatwa gado-gado. Ini. Tapi ini bahaya babu. Ada ulama yang mengkaji dalam dunia kontemporer sekarang. Akan asam penyembeli ayam potong di pasar. Ya kau nagere manue napanapeta madarunge nasi tandra na mate. Berarti dia bukan sembelihan menyebabkan dia mati, tapi nasabak si tandrai. Maka Imam Malik bisa menghukumi mengatakan itu haram. Nasabak Imam Malik yang terakhir dihitung. Iman tasapi tadi yang awal. Jadi masih dibolehkan. Itu coba. Ini fikih. Ya kau fikih pasti berbeda pendapat. Tahu banyak pendapat. Magai nasabak ko Allah Ta'ala makada walizalika halakahum mako mematokoro pancaji. Disinilah kita harus menerima perbedaan pendapat masalah hukum-hukum agama. Maka anak komeki makutana hukum lari loko ulama fikih, panggilannya namanya fuqaha. Hukumnya berbeda tahu mega. Pakai masker salat, pakai songkok mas sempajang, pakai jarak salat, hukuman itu monroh. Nah pangiwangi tahu. Angka makada harus rapat, angka makada boleh dengan jarak 4 hasta. Kemakada yang penting angka mage salinrogi atau ingae, angka makada dua-duanya harus menyentuh. Itu adalah fikih. Ya kau berbeda ki aja tak pangewang. Magai pasti nareko angka ci dicocok tata lolongan apalah. Ya kau saleh tata ti lolongan. Al muhti au al jitihadu lahu ajrun. Ya kau saleh batena tau pandrita malah ketetapan hukum na puramona kaji agama lolongan ngici dia palang. Ya kau saleh, ya kau 7 lolongan 2. Jadi antara 1 atau 2 pahala didapat. Kalau masalah hukum fikih. Yang kedua, angka cedeyase tingkatan. Tadi Islam, yang kedua iman. Iya nanya asal teologi. Kajian ulamanya dipanggil dengan murabbi, bukan fuqaha. Ya kau ahli fikih maka dia fuqaha. Ya kau ahli tauhid maka dia murabbi. Mazhabnya juga ada. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah. Itu terbagi. Nah. Jadi sisanya tuh dia nawat di matu lete ya buah, dia nawat di lete. Kajian fikih ditarik ke tauhid. Iya mega makoko pacaramai. Dari salafi masalah hukum fikih dia tarik ke tauhid. Sehingga ia berbeda pendapat seakan-akan beda agama. Beda pilihan seakan-akan kafir. Itu kira waktu na Jokowi bersanding si bawa Prabowo. Seakan-akan Jokowi itu adalah Cina, komunis, PKI. Si sana terpilih Jokowi, masuk Prabowo ke situ, mama komana. Patwa hilang. Magai karena ini tidak melihat Henry Monroe pikir, Henry Monroe tauhid. Iya mega masalah. Jadi aku mangkalian ki carama tidak boleh ditarik. Dan awat digetangnya hukumnya masuk ke tauhid. Nah sebab mage rancu agama. Engkau payasena cidi kan tadi kajian Islam, angka kajian iman, engkau payasena agak kajian ihsan. Di sini ulamanya dipanggil dengan mursyid.
dan dia terbagi mazhabnya agak angka kadiriyah, angka halwatiyah, itulah mazhabnya. Di sinilah yang dikenal dengan tarekat atau tasawuf. Bicara masalah agak, masalah adab. Dena wadding ada laigat tetamo ke hukum endak bisa. Hukum ditarik ke adab, tauhid ditarik ke adab, pasti keliru. Kekayasan, mapak botingi, napa mak jamak ya nak tak sungkeman bahasa Jawa. Kemudian kita sujud mencium tangan ibu dalam tauhid itu haram kalau ditarik dalam tauhid. Sebab magai tidak boleh sujud selain kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik dalam adab, berarti sujud di situ adalah penghormatan kepada orang tua. Itu bukan penyembahan, maka itu boleh. Kita coba kali. Cedek bawangi palese mancaji harangi. Nah sebab keliru menempatkan sesuatu. Makumanam itu bu, makumanam itu mak baca dongi angka gagai palenna. Iya ko makadai, iya andrewe nasabari wadi nggak salama, itu keliru. Tapi kalau makanan itu untuk dipersiapkan lo kotamue, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Itu adalah masalah doa, beda masalah makan. Tapi ya kuigatanya lo ko tauhid ya berarti makanan itu sebagai sesajen. Mancaji musyrik. Cede bawa lese. Ya na tu namanya mak baca dong haram. Betul. Mereka tu baca doa haram. Mereka mapaci kong kaboting haram. Padahal Imam Tasyafi mengatakan al-adatu muhakkamah. Yaitu ada nareko toga ke hukum agama larangi, maka dia bisa menjadi hukum. Nareko nangga baik masyarakat, maka itu baik menurut agama. Bayangkan ya Pak, itu al-adatu muhakkamah. Jadi ya kong kabudaya tak bu, tradisi tak termasuk tradisi maulid. Nah sebab baik, tidak ada larangan dalam agama, silahkan lakukan. Makom itu. Iya kota pahan nih dena nama gampang, itu kena salah, itu kena haram, itu ketemu dosa, ini jadi masalah. Ini penting, makanya ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ibagi memang kedudukannya. Apa namoje tu ini tadi dalam kaitan hukum. Namo tu tak begitu? Watak kalih, toh tubuh kasar, boleh kendrai, polok ko tanah. Ini dari tanah. Unsur manusia, air, api, angin, tanah. Maka damapit na digagat tanana, makuye. Iya ko ang katalo, ipasibata rigu, napayalik ko lakasi. Naibalender, mancaji roti bi. Tak dengi ko lakasi tak detuita rigu Manusia ketika menyatu empat unsur, maka lahirlah di situ jasad. Jadi itu unsur tak angka manang. Makanya kayak terbatas. Yang terbatas adalah nafs. Makanya kullu nafsin saikatul maut. Setiap jiwa itu mati. Tapi angka dia mati kau tak kalewe. Kega wa nafahtu fihi min ruh. Yang ditiupkan oleh Allah, bukan khalikun. Dena pancaji pengalatar. Jadi ada ulama sufi itu guru tamakada kalau dalam tasawuf ini, yang ditiupkan oleh Allah itu bukan makhluk. Contohnya begini, angka wae lai warung, ditiupkan, boleh kenri, boleh koya, tapi ditiup masuk. Lete kagalokoro itu tidak. Tapi apa yang ada di dalam dari saya? Begitulah analogi ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia. Tapi ingat, ruh itu ditiup kenroy, itu ada pada rahasia. Agaknya serahasia, itulah nurun Muhammad. Kenri dan lelene nur Muhammad na yala yolo. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yolo yaitu. Yolo nur napa kita. Yana ayat na nur Muhammad. Kada ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, nur cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Kitab yang nyata. Jadi imondri itu kita Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Kayak yolo nur Muhammad.
dan ya sange nuru Muhammad ko takalewe, itulah yang disebut manusia dengan rahasia. Yana tu nak kada ang kasi kiri na rahasia, ang kasi kiri na ruwe, ang kasi kiri na watakalewe, aga si kiri na watakalewe. La ilaha illallah. Ini yang bersanad. Kita coba kira. Saya ambil langkah sedikit. Mohon maaf Bu, saya tidak lama ceramah. Itu istilahnya mana kenapa isi tangan apa? Oh, jadi makie sitonganna ini penting saya sampaikan. Ia sitongan naidi dalam kehidupan ini, ia tu jiwa, ia naruh rahasia. Rahasia itu sebenarnya Nur Muhammad, ia natu nak kada laulaka ya Muhammad lama akhlakul makhluk. Seandainya tanya ku Muhammad degaga sewa-sewa upakangka. Jadi sini na ya angka kuilalan nalino, di situ ada Nurun Muhammad. Ia kokui tahu maka dete rahasia. Ia natu nang kaya sikiri rahasia. Kalau kita buka dalil-dalil tentang sikir, ternyata ada ditemukan kalimat salawat yang berbeda. Kekah bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Dena kada Allahumma sholli. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sekarang dan akan datang. Tapi ya kumakade sallallahu ala Muhammad itu fi'il madi, bentuk lampau. Maginang ke bentuk lampau yang dipakai dalam mahallul qiyam dalam kitab Barasanji. Ia na baca teko makade magai nasaba sallallahu ala Muhammad adalah salawat Nur Muhammad. Nasaba de pancaji aliman lahiran na nabita napai nurna nasalawat memang na malaikae. Maka salawat sebelum jadinya jasad adalah sallallahu ala Muhammad. Jadi mani watak kalimat lahiran na nabita napa na baca malaikat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelasnya ya rumah salawat lauri nabita makai garupana. Tapi salawat yang paling sempurna kata Nabi adalah salawat yang ada pada salat tahayyat terakhir. Pacapurna di tahayyat toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Itu yang paling afdal. Tapi angka sahabat puji-puji lori nabita menyebut namanya Nabi yang agung dan Nabi bergembira karena itu. Yana tu ampai makalat da tuega rupanna salawat, termasuk salawati bil qulub, salawat dia banyak sekali. Puji-pujian. Magai karena itu tidak dilarang dalam agama. Ini mani kita minta baca. Miki maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, silakan. Miki maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silakan. Miki baca Allahumma sholli ala Muhammadin anabi la ummi wa ala ali wa baraka wa sallim, silakan. Miki baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat, silakan. Memi makada sallallahu ala Muhammad jadi betul. Siapa kan dibaca semakin banyak semakin bagus. Maka ibadah yang paling mulia adalah salawat, bukan solat ya, salawat ibadah. Karena lain nusuk, lain solat. Makanya dalam solat maka daki inna solati sitongat-tongan nasampajaku wa nusuki dan ibadahku. Ibadah yang paling baik adalah salawat. Magai pedek megai pedek makanjai. Makanya di bulan Maulid Rabiul Awal kita harus banyak bersalawat. Tapi masalah walau di nabita. Sambil berjalan baca salawat. Ya komeloki ko denai bilang cukup baca saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aja ndak usah dihitung. Ya komeloki malai wirid ya hitung. Mesti bilang. Ko wirid, nasabak wirid ditentukan jumlahnya. Kapan waktunya dibaca? Bisa dibaca sampai 6.666. Itu sudah masuk tarekat, bukan hadis. Tapi engkau sahabat masalah mereka makan Nabi, mampukah engkau lebih dari itu? Yang mengatakan mampu, Nabi mengatakan lebihkan. Jadi namo itu 24 jam masalah waki. Ternyata orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah adalah orang yang banyak salawatnya kepada Nabi.
Saya baca kisahnya Hujatul Islam Imamul Ghazali. Wattunna nuki kita hiyalumiddin. Engka murid nama kutana. Ya seh. Kenapa magi nang kau kilalan na kita ta hiyalumiddin ini? May galada hadesa dina kana rampi to pandrita leng. Betungan na napertanyakan ikadudukan na ternyata ka hadesa malamay. Ternyata ka hadis dhaif ya. Magi nang kahades sa oko dinang kanarampi ulama lenge, degago ko kita lenge. Agana sa Imamul Ghazali. Saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Hiyalimiddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Nabi. Jadi pura pangulok ko Nabi maka mana sagay di pawiya Rasulullah, nanti Nabi mengatakan iya napalawuki itu hadis. Jadi ya roto pandriterio ya kumamimis sang hadese asa atau de langsung ko nabita na pangulo ko manipis runtuk nabita. Yo potawe makokoe nang kalinga minamaka raja wanam lemah. Dhaif. Nah, ini yang banyak. Nah, makanya ya kita naik apa Bu? Hadis malam magah kada diri sang itanya ka ahli hadis. Karena yang tahu lemah tidak lemah itu ahli hadis. Ya kok komiletong pe cukuki belum tentu. Makanya Imam Tasyafi mengatakan jangan sekali-kali mengatakan berani mengatakan degaga dan lelena kecuali engkau sudah membaca 600.000 hadis Nabi. Ya kok pura ni membaca 600 sebuah hadis Nabi ta wadino maka degaga dan lelena karena kau sudah membaca dalil. Tapi ya kok si ratu mi membaca maka degaga dan lelena ya natiasa tau pusa na pacio te pusa. Ini adik-adikku yang di Asadia harus banyak. Sekarang ada yang mudah. Bisa kita mengambil 9 kitab hadis di Google, itu ada. Sahih Bukhari Muslim, Sunan Nasai, Tirmizi di situ ada. Jadi langsung nomor satu semua. Itu nomor 2 semua itu bagus. Jadi makokwa mak gure Pak Kutubi melikita yang ensiklopedia hadis Nabi itu yang 600.000 hadis Nabi di dalamnya itu harganya 8.700.000 28 jilid. Itu sih di meter si tengah. Ya. Itu 8 juta lebih. Melo pada lina motor baru cibi. Kalau kita ambil di Google cukup punya data hanya 24 MB. Nah, itu harganya tidak cukup 500 rupiah. Bayangkan ini teknologi makoko Pak. Jadi mudah sekali anak-anak kita belajar makoko. Banyaklah membaca. Nah, cuma masalah harus bersanad juga ilmunya. Makanya kau tahu pandrita pole, angka pole Jawa, termasuk guru tak kemarin datang ke Sengkang, Habib Makkah, Mursyid Tarekat Khalwatiyah Yusufi Al-Makassari. Itu datang ke Sengkang. Beliau itu adalah mursyid tarekat dan ulama. Di Sengkang ini engkau gurutta. Ada gurutta di sini yang luar biasa. Dan itu diakui. Dan masih hidup. Menyambung sanad. Anak-anak yang di Asadia, magi na isuro anak etamu ko Asadia masih sekolah. Karena gurutta saada nyambung sanadnya dengan Rasulullah. Dan mengajar di Asadia Sengkang ini pernah tinggal di sini dan bersanad ke murid-muridnya. Jadi anak-anak yang belajar di Asadia ilmunya itu bersanad tembus ke Rasulullah. Mereka itu tahu dia paham. Nasabak guru tak Haji Asad yang belajar di Mekah langsung belajar. Sahabat mengajarkan kepada tabiin, tabiin turun ke tabiin, kemudian turun lagi ke bawah, kemudian disitulah guru tak belajar. Nah, datang ke Sulawesi Selatan, masuk ke Wajo, tinggal mendirikan pesantren Asadia, kemudian mengajar murid-muridnya di sini banyak yang sukses, ulama bahkan seluruh Indonesia di mana kita cari di situ ada Lumia Asadia. Magai barakat na guru tak. Tapi sekarang anak-anak kita denawadil lalai magai nasabah itu sanad jangan sampai terputus. Ilmu anak-anak kita di sini tembus ke Nabi. Tapi ada kekurangan, nah dia tidak menyambung energi. Itu yang banyak. Kaya dia sambung energi, magi lampu ya Pak Bu, natuwa kilala masigi. Padahal pusatnya ada di Bakaru. Toh? Pusat listrik angka ko Bakaru, tapi mana engkau ko Sengkang ipatuo?
Kenapa? Karena ada jalur yang tembus dari Bakaru sampai ke Sengkang. Energi yang masuk itu adalah strong. Makanya anak-anak Asadia harus mengirim Fatihah runtut sampai ke Gurutta Ki Haji Hasan, supaya dia mendapat energi itu. Ya kodena pakai ero denu lelolonga berkah. Saya kasih tahu memang itu kuncinya kalau mau dapat berkah. Niga guru tapak guru ki makokoe, kemudian siapa gurunya yang mengajar, kemudian siapa gurunya tembus ke guru tasada, kirimkan Fatihah itu bersanad ke situ, maka jalurnya itu akan nyambung. Apa iya kau terputus sih? Mohon maaf, pasti berakat nanti ding. Itu mudah. Ya penting sampaikan ini ilmu sebenarnya Pak, ini ilmu tasawuf, cuma jarang orang amalkan. Mengirimkan Fatihah kepada orang meninggal. Makanya guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar akan nasan. Ya kong katau panrita nasa ngalena, na de pagaga tau mate guruna, tanya pa ulama iya ustaz mo pa. Maka ya setau mate guruna, bermimpi ketemu guru tasada, bermimpi ketemu guru yang sudah wafat, maka dia mengajarkan ilmu. Itulah namanya ilmu yang didapat dari orang yang meninggal. Dan itu hal biasa di kalangan ulama. Ini penting. Namun ibu-ibu ini kan alumni Asadia, mereka cuma kadang terputus. Makanya kendro-kendro kilo, loki katau pandrita rentu ki buruna, kirimkan Fatihah, kemudian berdoa. Sampai sanad kirim ke Rasulullah. Kiringan Fatihah Nabita. Saya tadi di awal langsung mengatakan ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Sesekali kita kirimkan Fatihah Rasulullah. Iya tomatot tadi lo. Karena makanya Nabi tak, ini sunnah bu, jangan tidur kecuali membaca suratul Fatihah 4 kali. Akasiata baca Fatihah komiki matinro? 1 kali, tambah lagi 3. 1 kali kepada Rasulullah, 1 kali ke ibu bapak, 1 kali kepada muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat al-ahya'i minhum wal amwat, kemudian 1 kali untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita. Itu pas 4 kali. Siagaikan nasal lengaroni salamakun rei mukmin laki-laki mukmin perempuan ya ku 50 juta kilala nalino ya rikiringa Fatihah barakat na rewa lo kuridi. Pak ya kuidi memillo do makoko marajini. Magai mega di dosa, mega di panghalang, makanan belum tentu bersih, kemudian wad dijaji deni pasusakana pacecerangi sempaja dina makanja jauh dari kehusuan mega di dosa pigau mega ni anu makaleliangi jama doa mo ko dijaji mabela maka magai harapkan doanya malaikat makom itu Pak ya ko dena yero doanya anak kecil yang belum balik suruh milodong kemudian kita makami magai anak kecil yang belum balik itu waliullah ijabah doanya magai nasabak dega dosana hukum itu. Jadi ulama itu cari cara pikir carana. Nawat di malolongan. Nah, kira itu penting. Kemudian saya kembali. Ya Nabi Muhammad SAW diperingati hari kelahirannya, bukan kematiannya. Ya kau tahu tuh, kau tahu ulama kita agak. Amat jangan Nabi itu haul 1 tahun kematian Gus Dur. Kematiannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kematiannya Ki Ahmad Dahlan, makanya dikatakan haul 1 tahun kematiannya. Magina tuli amatiangan nami peringati. Dikenang karena pada saat dia hidup. Tapi Nabi tak bukan kematiannya. Agak apa le? Pada saat dia lahir. Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah mati untuk umatnya. Selalu hidup untuk kita. Itu. Jadi tapi mega ki masalah ala kunabita. Kemudian ini yang ketiga, ini yang paling penting. Rewa kape mang iya roi di ona alewe bu ya watakalewe anrena aga makanan kasar wadi jaji andre wadi burasa wadi soko anrena watakalewe tapi ya komalase watakalewe namona sumanu ciato tama cetama magai malase watakale air putih 1 gelas dena melo tama magai malase watakalewe tapi angka bahaya ia kuruwe malasa napay 3 aya na baca imangi makarani betul nga naroko no tau malasa tinayat iya padi watakali ko malasay nasabaan re na ruwe bacaan Al-Quran sikir ya ko tasbih napay cicam macan na bilang-bilangnya na taden na berarti malasay atita
Iya ko mangaji kinanapay silang patacakarudo, malasa ya tita. Iya ko angka iman napay ayat na baca, apa ayat na baca, masemeni betungan na roko no, tau malasa tinaya tu. Meloy buray. Nama kiro, nasaba iya ko malasa isi dia gaga, tidak bisa masuk makanannya. Watakale malasa, namona supalak ko atau tama. Iya ko atia malasa, sikir tidak bisa masuk. Bacaan Al-Quran tidak bisa masuk. Itulah sehingga mesti lay burai atita. Cara nape ko bate burai sikir dan solawat. Cuma ya sikir ya maka dakaon na. Saya coba kira. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya rumah sikiri napatenang hati. Tapi pertanyaan, ya ko masikiri ki dan dia tenang hati tak ke salah. Ati ga salah, sikiri ga salah. Atau kega? Itu kira. Dan coba kira nama Nabi. Kami kan tahu la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu napatan hati. Bahkan wa idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Napai maka dapat balnya Allahu akbar, Allahu akbar. Tapang kami malengokwe. Pada tahu si candring yang kita pesan na candrina. Uy, ya anu, maku itu karena ada getaran. Tapi ya kode gaga berarti enggak masalah. Tidak kone. Ya kode na kone berarti kata tutup. Ya kon kata tutup berarti enggak macarepa. Ya ko macarepa mesti bisai. Peko batik bisai. Inilah pentingnya. Mulai dari wudu, mulai salat sunat taubat, kemudian awali dengan kalimat la syahadat la ilaha illallah, kemudian istighfar. Maiga pasusunna. Iya ko awumi wadding ipacuru no ko rinsoen ya kamenre lega ni carepana. Tapi iya ko darauti den melo. Ipacuru calega, iga lulu calega, lai ramme pamakbani pa yatu. Nah itu. Coba kali. Makko mati itu atiku malasai. Ya tabaca la ilaha illallah la ilaha. Tidak ada, tapi ini la ilaha illallah aja tabaca wangi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kare. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Agak zikir la ilaha illallah yang bersanad, dan inilah yang diajarkan turun temurun para ulama sufi. Tangkelingi kare. Istilahnya saya tidak minta untuk diikuti, tapi tangkalingi. Kemudian amalkan nanti malam atau nanti subuh. Ya komoto ki ko subuh matu tak coba kare. Itu sisa lalada. La ilaha illallah. Tak coba kare. Malampe istirahat sejenak, kemudian kemudian tabal Allah. La ilaha illallah. Tutup mata. Cukup 7 kali kita baca, pasti itu merinding. Magai, karena itulah zikir yang konek dengan kalbu. Tes itu. Ya kau makan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau ya kesiratu ni dia mau pakai la ilaha illallah. Ini yang jadi masalah. Sini pentingnya zikir. Makanya kalau belajar fikih cari guru fuqaha, kalau belajar tauhid cari murabbi, kalau belajar zikir cari mursyid. Maka tarekat itu penting dalam agama. Karena mursyid adalah tempat menyambung sanad ke Rasulullah. Mengambil zikir ala ilmu pak disangenge denok ku YouTube pak disangenge denok ko boe. Seandainya pak disangang kui HPW, ya ni bawa HPW irisatonya gagah. Seandainya pak disangang kui boe, ya na punai na bo na irisan nih. Tapi bukan di situ. Kendroy al ilmu fis sudur, yaitu pak disangang kui atin na tau pandrita. Itulah makna kalimat al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Kendroy kalbunya ulama tempat mengambil ajarannya Rasulullah. Itu penting. Jadi wadi mak guru ku YouTube tapi nyambung sanad ke gurunya. Kega ya rustas setan kalinga cara mana ku YouTube sesekali harus ki ketemu. Istilahnya mesti si runtuk ki. Saya sarankan ada satu penceramah muda itu yang sangat hebat sekarang. Itu Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim. Saya sampaikan ke anak-anak saya, buka channel YouTube-nya beliau. Pelajari, dia ahli tarekat,
mengumpulkan beberapa aliran tarekat, dan dia adalah ulama kasyaf. Kemudian yang kedua, dia adalah ahli filsafat, juga sekalian ahli hadis, termasuk guru besar. Sebenarnya beliau banyak belajar dengan ulama yang bersanad itu, dan itu sangat mudah melulumopah. Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim namanya, itu luar biasa ceramahnya. Dia menggabungkan antara tasawuf dengan filsafat dengan fikih, dan itu luar biasa karena dia adalah juga termasuk ahli hadis. Makanya yaitu makoko abu menyamang namo komi bola menonton ceramah hebat toh. Namo de na tolo masigi cuma ya kong kapat ceramah makoe kita datang untuk mengambil sanad keilmuan. Nasabak si sale itu ku makada biasa wang kalinga, siwa makada biasa wita langsung. Si sale itu mengambil sanad istilahnya. Energi itu harus nyambung. Itu ampai guruta di Asadia, di Masjid Raya, di Asadia ketika pengajian ini mimbar duduk dia pakai. Tahu? Di pondok itu bu mimbar duduk, yaitu mimbar tudange, itu mimbarnya Nabi. Yang ada sedikit penghalanya, kemudian duduk di situ magai. Kepalanya anak-anak lurus dengan kalbunya ulama. Sehingga itu energinya langsung masuk. Kalau di atas mimbar begini itu agak berat. Si salah memang tuh. Makanya itu teh si salai barakak na pengajian tudange si bawa cara terbuka. Memang karena kepalanya anak langsung tembus dengan kalbunya ulama. Si salai. Itu yang itu barakak. Makanya guruta tuh tradisi di Asadia tidak dibuang itu. Makanya dia pakai mimbar lopo tapi tetap mimbar duduk. Itu yang sunnah. Kemudian yang kedua, itu mudah menyambung energi berkah ke guru-guru kita. Nah, itu. Jadi harus ditahu. Dia itu nang kagak ketapai rubah bawang. Apa itu denite mata kasat. Kemudian yang terakhir, makuye. Iya ronabita nasabak makadake ona Nur Muhammad. Itulah rahasia ditiupkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya kan uluem mim, aroy ha. Pinggul mim ajebe dal tulisannya Muhammad. Jadi itu tahu okina Muhammad. Makanya sebenarnya iya ko tahu makan ja pahana denang kanauja itawe namo maga jana modele nataya nam modele tahu mode nauja magai karena dia sebenarnya di situ ada tiupan dari Allah, di situ ada rahasia Nur Muhammad. Ya kumujai dua hal ini sebenarnya yang kau hina. Dia tu ampai dinawat di yuja pada tarupa tahu nasabak mage di situ ada Nur Muhammad. Allah menciptakan seperti itu. Jadi aja tak masalah kau enggak tahu makaliliang nasabak mage. Memang manusia diciptakan begitu. Saya pelajari satu ilmu sederhana bau. Kabo na guru tak biasa rupake. Jadi memang ya metode tahu pak ang kami mato na tu modele na. Namu tu sanging kamanato. Modele itu ang kato. Maka dia tahu make mako memang. Tahu mereni salah-salah makasilasi. Ya, sama karo. Ang kami matuto ko kita. Yan ang kataw madani ko mabelay. Ya ko tuday si babay di maraja. Ya taw maki tumatandre kalakalasin na. Aja mo si bawangi dangkan nakalasyak ko. Tiya sa marani salah-salah. Yan ang kataw buku ingat na. Makalasila si Toto. Ito. Yan ang kataw malampe ang putuna patsanringat to. Gitu. Ang kamana to narampi guru ta. Yan ang kataw malabba arona masagat. Di nasoro to kong kalagang. Napay natiro to ampe to pandrita napay natiro nang kataw maraja ulun na mabulla mata na macicit. Aja napay natiro na sa ito makumemanya. Jadi makanya Allah sudah menciptakan takdir Allah itu sudah diciptakan begitu. Cuma akan rin apa di madeceng kalau iman masuk ke dalam distel menjadi baik ya kolap pa itapa na reway si paaslina jadi iman itu adalah alat kontrol magi tapai na tulilaw ilalang apa ang kami mato potensi na tetas salah makanya ulama na rekong kataw minaw nasa dali na miya tunala magay nasa dia sudah yakini bahwa ang kami mato makor maku itu ampe to padite din ang kanasala nito nasa taw mako memang itu natarima makoro tapi ya kung kay tapa maka yang didina itu adalah iman pikui cara nanti lima kanja tapa na sabak tak de manang ya tu sipak masalah tapi ya na masu tapa mubak pe mangaslina
Itu maku itu. Jadi na mesti tapahange. Jadi sak barak ibu titay lakay takado makome makasih alakay. Kue tahu makome made batungan na ang kami matutu. Nah, inilah takdir Allah yang telah diciptakan kepada manusia. Dena wedding diganggu-gugat. Maku itu. Jadi itu ampai namo tu maki buah tahu pak bu katolalan nako kita dia sana cermak gurutta. Ya koto me maki buah tahu naimon rinne sataki buah ya tu makar ji pa pesantren. Madari kolai pesantren ni yolo latu bola na rewat na indok na. Ya. Suruh lo mengaji na liwang ron ngai mengaji. Mengaji si tahu ciat temak. Magai purai sataki buah. Ya komelo ki anak-anak masijab mapahang agama magampat tama pesantrennya deta suruh tam pesantrennya lena melo tama imon rina loro taki buai. Monrina loro apa iya ki monrina loro taki buai insyaallah ko jaji ya tu anak-anak itu kan cinta agama. Deta suruh ma pesantren na pesantren itu sudah diteliti ulama kasyaf. Tapi angkal alam makanja komelo ki matandre papujina kupung Allah Ta'ala cinampak na pahat tauhid tinggi kecintanya kepada Rasulullah dena maraji tapak guru agama alina mematomelo mak guribi taki buah iolona atau imonrina subuh. Disitulah jalannya para nabi angka tu onronna tapi makadaki terlambat nanya Pak Ustaz. Anak tatona tapak guru akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.